شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا 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 شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Rizki pun juga seperti itu. Terkadang ada orang, para hadirin, ada satu guru ya. Saya pernah melihat ada satu guru Madin ya. Satu guru Madin TPQ ya. Itu digaji sebulannya 300.000. Zaman sekarang ya, sudah di zaman Covid ini saya tahunya ya. Beliaunya di Kalimantan ya. Satu guru digaji 300.000. Ditanya, selain dari pekerjaan mengajar santri ini, mengajar murid ini, apa pekerjaannya? Tidak ada. Nah, terus makannya dari mana? Dari 300.000 itu. Coba kalau panjenengan 300.000 kira-kira buat makan sebulan cukup napa kira-kira? Tidak cukup. Kenapa seperti itu? Ada rizki yang Allah berikan kepada hambanya kemudian Allah berkahi, ada rizki yang Allah berikan kepada hambanya tapi tidak Allah berkahi. Dan itu nyata, para hadirin. Ada orang gajinya 1,5 juta, 2,5 juta cukup semuanya, bayar listrik cukup, bayar sekolah anak cukup, untuk makan sehari-hari juga cukup. Ada orang yang gajinya puluhan juta ya, tidak cukup. Ada orang yang mungkin dia sudah digaji sama bosnya, sama atasannya dengan gaji yang besar, yang harusnya itu lebih daripada kebutuhannya, justru malah tidak cukup, yang akhirnya dia mengambil daripada haknya orang lain ya. Dia mencuri daripada haknya orang lain ya. Kenapa seperti itu? Karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau kita tidak mau belajar ilmu, para hadirin, kalau kita tidak mau ngaji, kata Nabi Muhammad, Allah cabut keberkahan. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad, kalau umatku tidak mau belajar ilmu, kata Nabi Muhammad dalam hadis tadi, yusallitullahu alaihim sultanan zalima, Allah akan berikan kepada mereka pemimpin yang zalim. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak peduli dengan rakyatnya, kita perlu mawas diri ya. Kita perlu evaluasi. Jangan-jangan ini salah saya, tidak pernah ngaji ya. Jangan-jangan ini salah kita, tidak pernah duduk dengan para ulama. Kita rindu ya. Kita kepingin, semuanya mungkin kita kepingin punya pemimpin-pemimpin yang seperti Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu bagaimana perhatiannya dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya. Setiap malam beliau datang ke rumah-rumah rakyatnya, diberikan di depan rumahnya itu sembako-sembako, para hadirin ya. Sehingga pagi hari rakyatnya buka pintu rumah sudah dapat sembako dan mereka tidak tahu kalau ini dari pemimpinnya. Kalau dari Sayyidina Umar bin Khattab tidak tahu. Begitu Sayyidina Umar meninggal, baru mereka sadar kalau ini dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Sudah tidak ada lagi sembako di depan rumah di setiap pagi. Nah, kalau kita kepingin itu belajar ilmu, duduk di majelisnya para ulama, Allah akan kirimkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil kepada semuanya, yang bisa membimbing kita semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Muhammad, ditakutkan orang yang tidak mau belajar ilmu matinya akan su'ul khatimah. Naudzubillah summa naudzubillah. Mungkin muncul pertanyaan, apa hubungannya ngaji dengan mati su'ul khatimah? Belajar ilmu niku hukumnya apa? Hadirin, wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim ya. Sehingga tidak akan bisa kita menjalankan ibadah kecuali dengan dasar ilmu. Tidak akan bisa kita sholat 5 waktu kalau kita tidak punya ilmu. Ada orang ditanya, kenapa Pak kok jenengan tidak puasa Ramadan ya. Enggak tahu Ustaz, kula niki mboten hafal niate. Nah, coba lihat, tidak puasa Ramadan cuman karena ada hafal niat. Kalau seandainya dia ngaji, dia bakal tahu, oh niat itu kalau kita tidak bisa pakai bahasa Arabnya, bisa kita pakai bahasa Indonesia. Tidak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Makanya ini para ulama kita mencoba untuk membiasakan kepada kita, selesai dari para salat tarawih kita dibimbing untuk baca niat. Setelah itu diterjemahkan biar tahu yang kita baca ini namanya niat, bukan doa ya. Kadang kalau tidak diterjemahkan, ke imamnya baca niat, makmumnya amin nyambung. Makanya diterjemahkan pakai bahasa
bahasa Jawa. Kalau niat pakai bahasa Inggris, Beb, gimana ya sah-sah saja, pokok jenengan paham nih, Bu. Apa yang jenengan ucapkan. Nah, ini kenapa semuanya terjadi? Karena tidak mau belajar ilmu. Tidak mau belajar ilmu. Bahkan ada satu orang, para hadirin, ya, yang baru istiqomah duduk di majelis. Kemudian saya ngaji kitab fikih, karena kita ini warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kemudian lebih khususnya Nahdlatul Ulama ini, kita di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kita pakai madhabnya siapa? Fikih kita madhab siapa? Madhab Syafi'i. Okay. Dalam madhab Syafi'i itu seorang istri menyentuh suaminya batal wudhu, batal. Ya. Terus saya jelaskan ini, ya. Seorang istri menyentuh suaminya batal wudhu. Bubar majelis dia tanya sama saya, loh Beb, itu yang Habib sampaikan apa tidak salah tadi itu? Oh, yang mana? Masalah istri menyentuh suami batal wudhu. Oh ya, kan jenengan pakai madhabnya nopo? Dia pakai madhab Syafi'i, Beb, gitu. Nah, ini yang repot, Beb. Tadi saya kaget dengar Habib bilang katanya kalau istri nyentuh suaminya, suami nyentuh istrinya batal wudhu. Setiap suami saya itu pergi ke masjid, dia cium kening saya dulu, Beb. Nah, nyampe masjid suami saya tidak wudhu, langsung ikut sholat. Nah, coba lihat, gara-gara apa? Tidak ngaji. Kalau kita mau pakai madhab lainnya pun ada, ya. Cuman kan kita pakai madhabnya Syafi'i, ya. Madhab Syafi'i menyentuh daripada istri karena istri itu mahramnya bukan mahram selamanya, makanya batal wudhu. Kita harus wudhu. Berbeda dengan mertua, ya. Kalau mertua mahram selamanya, ya. Bahkan seandainya ada seorang istri, ya, yang atau seorang suami yang pisah dengan istrinya atau istrinya meninggal, suami ini tetap mahram dengan mertuanya. Tidak ada istilah mantan mertua, itu tidak ada. Kalau mantan istri ada, kalau mantan mertua tidak ada. Jadi menantu laki dengan mertua perempuan tidak batal wudhu, tapi kalau dengan istrinya batal wudhu. Kenapa? Karena mahramnya sementara. Kalau dengan mertua mahramnya selamanya, dengan orang tua kandung mahramnya selamanya, dengan saudara kandung mahramnya selamanya. Nah, ini pentingnya kita belajar. Nah, kalau kita beribadah tanpa kita dasari dengan ilmu, akhirnya apa? Ibadah kita tidak sesuai syariat. Kalau sudah ibadah tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad, maka ibadah itu tidak dianggap sama Allah SWT. Nah, kalau sudah ibadah itu tidak dianggap, ya berarti Allah anggap kita tidak pernah ibadah. Sehingga dari situ kita sulit untuk meraih mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang dikatakan oleh Imam Haddad, kalau kamu kepingin wafat dalam keadaan yang kamu inginkan, maka lazimi keadaan itu. Kalau kamu kepingin mati dalam keadaan sholat, perbanyak sholat. Kalau kamu pengen mati dalam keadaan baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Kalau kamu pengen mati dalam keadaan sedang iktikaf, perbanyak iktikaf. Kenapa? Nabi yang mengatakan mata saksu ala ma asya'alih, manusia itu akan mati menurut kebiasaannya masing-masing. Kalau dia punya kebiasaan baik, ya dia matinya dalam keadaan yang baik. Nah, ini pentingnya kita belajar ilmu, para hadirin. Makanya kita menghimbau kepada para hadirin, jika ada majelisnya para ulama di desa panjenengan niki, ayo hadiri majelis mereka. Dekatlah dengan para ulama, tanyakan daripada apa yang menjadi iskal, apa yang jadi masalah dalam urusan ibadah-ibadah kita ini kepada para ulama, agar kita terbimbing. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح.